Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah BKTK. Video ini merupakan video lanjutan dari chapter Failure in Material Construction. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai patah lelah atau yang dikenal dengan fatigue. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan mengenai creeping atau rayapan. Fenomena creeping biasanya terjadi pada material-material yang sifatnya polimer seperti karet maupun juga plastik. Selain itu juga fenomena ini terjadi pada logam ketika bekerja pada suhu yang relatif tinggi, sekitar 40% dari melting point-nya. Creeping atau rayapan sendiri bisa diartikan sebagai deformasi plastis yang terjadi pada suatu material ketika material tersebut bekerja pada suhu yang tinggi ketika diberikan bebanan yang statik atau konstan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sebagai contoh dalam keseharian kita, misalkan ketika kita merentangkan kawat karet atau kawat jemuran, kemudian kalau kita perhatikan dari hari ke hari, misalkan, maka tegangan yang terjadi pada karet maupun kawat tersebut itu makin lama akan terasa makin kendor. Nah, inilah yang merupakan rayapan terjadi. Creeping atau rayapan biasanya dinyatakan dalam kurva sebagai berikut. Sumbu tegaknya menunjukkan creep strain, kemudian sumbu mendatarnya adalah waktu atau time. Kemudian perubahan regangan yang terjadi pada material tersebut ditunjukkan dalam kurva seperti ini. Dalam kurva ini, rayapan sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah instantaneous deformation atau deformasi saat, artinya ketika diberikan bebanan awal, terjadi berapa regangan yang terjadi. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, maka regangan yang terjadi akan bertambah. Akan bertambah di sini. Dan pertambahannya sendiri kita bedakan menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan primer, kemudian ada tahapan sekunder, dan yang terakhir adalah tahapan tersier, di mana yang membedakan antara ketiganya itu adalah kecepatan rayapannya atau d delta E per dt. Awalnya ketika benda atau material tersebut diberikan bebanan, maka yang terjadi adalah deformasi sesaat, di mana perubahannya bersifat elastis. Namun ketika pembebanan tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka terjadilah peristiwa rayapan ini yang ditandai dengan atau yang dimulai dengan rayapan primer, kemudian dilanjutkan dengan rayapan sekunder, dan yang terakhir adalah rayapan tersier hingga bahan tersebut patah. Tahapan tersier, tahapan primer merupakan rayapan yang sifatnya transient, artinya nilainya selalu berubah-ubah, di mana di sini perubahan laju rayapannya itu cenderung untuk turun dari waktu ke waktu. Sedangkan secondary creeping merupakan tahapan yang sifatnya steady state, di mana perubahan rayapannya itu berlangsung secara pada laju yang konstan. Sedangkan pada tertiary creep kembali sama dengan primary creep, merupakan rayapan yang sifatnya transient atau berubah-ubah, di mana kecepatan perubahannya itu cenderung untuk naik sampai dengan bahan tersebut menjadi patah. Kemudian fenomena apa yang terjadi pada setiap tahapan bisa kita lihat pada slide ini. Misalkan pada primary creeping atau rayapan primer, yang terjadi adalah peningkatan creep resistance atau yang kita kenal juga sebagai strain hardening. Kemudian yang terjadi pada secondary creep adalah strain hardening dan recovery, berada pada keadaan yang kesetimbangan. Sedangkan pada rayapan tersier terjadilah perubahan mikrostruktur, mana batas butiran akan memisah dan kemudian terjadi void yang berujung pada timbulnya retakan yang menyebabkan patahan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya rayapan itu ada 2 hal utama. Yang pertama adalah
suhu. Kemudian yang kedua adalah load ataupun pembebanan pada material tersebut. Keduanya bekerja secara bersama-sama. Di sini kita lihat grafik yang menghubungkan antara grip strain versus waktu. Jadi ketika suatu material diberikan pembebanan pada suhu yang lebih tinggi, misalkan di sini adalah T3, maka material tersebut cenderung untuk mengalami rayapan lebih cepat dibandingkan ketika bekerja pada suhu T2 ataupun suhu T1 yang lebih rendah. Demikian juga ketika benda tersebut diberikan pembebanan sigma 3, di mana sigma 3 ini merupakan pembebanan yang paling tinggi dibandingkan dengan sigma 2 dan sigma 1, maka benda tersebut atau material tersebut juga cenderung untuk mengalami rayapan lebih cepat, sehingga patahnya pun juga lebih cepat. Kemudian pada secondary rayapan atau secondary creep, kecepatan perubahannya bersifat steady state dan bisa dinyatakan secara matematis sebagai berikut: d epsilon per dt sama dengan k atau konstanta dikalikan sigma pangkat n, di mana k atau konstanta rayapan sendiri terkait dengan suhu, yaitu K aksen dikalikan eksponensial min Qj per RT. Mengenai K aksen, Qj dan T sendiri ini bisa kita pelajari lebih detail di dalam literatur. Slide ini menunjukkan lebih jelas terkait dengan perubahan atau pengaruh suhu terhadap rayapan itu sendiri. Jadi di sini dinyatakan dalam kurva stress versus rupture lifetime atau waktu terjadinya patahan. Misalkan ketika suatu material bekerja pada suhu 1200 derajat Fahrenheit kemudian diberikan pembebanan 60 megapascal seperti ini, maka material tersebut akan memiliki rupture lifetime-nya sebesar kurang lebih 500 jam. Dan ketika benda tersebut bekerja pada suhu yang lebih rendah, katakanlah 1000 derajat Fahrenheit, dan meskipun bekerja pada tekanan stres yang lebih tinggi, katakanlah misalkan 100 megapascal di sini, misalkan kita tarik samping, maka di sini rupture lifetime-nya tetap lebih lama, yaitu sekitar 1000 jam. Jadi dalam hal ini untuk creeping ataupun rayapan, faktor yang mempengaruhi adalah dua, yaitu temperatur dan juga stres yang bekerja, di mana keduanya bekerja secara simultan. Rekan-rekan mahasiswa, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan creeping yang merupakan akhir materi dari failure in material construction. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama bisa memberikan manfaat dan wawasan kepada kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.